terlibat sangat aktif. Ada video singkat ya, mungkin mau ditunjukin dulu, silakan Joshua. Indonesia dalam kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Tidak hanya melibatkan orang terdekat, aksi kekerasan seksual ini juga justru terjadi di ruang privat dan publik. Apakah undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Jadi memang sebelum lahirnya undang-undang PPKS ini sudah ada beberapa undang-undang yang pasti mengatur soal kekerasan ya, terutama terhadap perempuan, terhadap anak. Kita punya undang-undang perlindungan anak, kita punya undang-undang pemberantasan TPPO, tindak pidana perdagangan uang, dan bermacam undang-undang lainnya. Tapi intinya kekerasan seksual pada anak dan perempuan, laki-laki juga ya, bisa juga jadi korban. Kita tidak hanya bicara soal perempuan dan anak di sini, itu tetap marak. Kalau lihat di media sosial, buka koran, lihat di TV, ini sering sekali terjadi dan tambah lama tambah ngeri gitu ya. Predator anak juga berkeliaran. Jadi ini semua berdasari kenapa sih urgensi Indonesia butuh undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ada Komnas Perempuan yang selalu setiap tahun mengeluarkan catatan tahunan. Dan memang bentuk kekerasan yang paling tinggi terjadi adalah kekerasan seksual. Nah, di sini juga ada data ya bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15 sampai 64 tahun pasti mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya. Itu satu hal sehingga kami di DPR kemudian menyambut baik usulan inisiatif untuk membahas rancangan undang-undang ini. Kebetulan waktu itu dibahas di Badan Legislasi. Jadi DPR itu ada komisi 1 sampai 11 dan juga ada beberapa badan. Tadi menjawab pertanyaan Ibu, kenapa saya memilih komisi 1? Karena komisi 1 itu membidangi luar negeri. Sebetulnya urusannya maskulin, pertahanan keamanan, intelijen, komunikasi informatika, tapi ada luar negeri. Dan karena saya punya punya interest untuk lebih memastikan perlindungan WNI di luar negeri bisa berjalan dengan baik, saya masuk komisi 1 supaya mitranya yang Kementerian Luar Negeri yang menjadi ujung tombak negara di luar negeri melalui KBRI dan KJRI bisa menjadi mitra saya untuk bersinergi. Lanjut. Nah, jadi ini next. Kalau kita lihat sebetulnya perjalanannya panjang. Jadi dari 2012 itu sebetulnya sudah masuk. Jadi Komnas menginisiasi draft awal untuk kemudian dibawa ke DPR. Nah, di DPR sudah digodok, akhirnya masuklah ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Prolegnas itu menjadi panduan kita. Jadi setiap masa DPR baru terbentuk, itu pasti Badan Legislasi membahas prolegnas. Apa aja sih dalam periode ini yang akan kita bahas undang-undangnya. Dari prolegnas long list itu lalu diturunkan lagi menjadi prolegnas tahunan. Jadi tahun ini apa sih yang menjadi prioritas? Apakah itu semua terpenuhi? Tidak, karena membuat undang-undang tidak semudah menulis diary atau membuat jurnal. Ya, karena itu tadi DPR itu adalah lembaga politik, institusi politik. Jadi banyak sekali mungkin sesuatu yang bertentangan dan lain-lain. Ada yang lucu sebetulnya. Ini kita semua orang dewasa di sini. Jadi waktu pembahasan undang-undang itu ada satu anggota DPR yang sering sekali keberatan. Jadi kita bicara ini, nanti dia gimana? Nanti dia pokoknya kurang-kurang asik deh untuk diajak. Tapi itu kan namanya dinamika, biasa saja. Nah, yang bersangkutan akhirnya ternyata kena kasus. Istri keduanya melaporkan kemudian untuk kekerasan seksual. Jadi ya seperti itu ya. Jadi memang kepentingan dia untuk jangan sampai RUU ini berlanjut. Nah, itu jadi kalau kita lihat waktu itu akhirnya juga gagal. Tahun berapa ini dinyatakan nggak berhasil ya? Karena perdebatannya jadi udah nggak membahas substansi lagi. Jadi yang aneh-aneh kayak tadi, yang soal patriarki lah, yang soal ini yang disangka masuk ke dalam ranah keluarga lah, ini tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya timur, udah jadi lucu-lucu. Perdebatannya udah debat kusir sehingga akhirnya di-drop. Nah, barulah di periode kami itu kemudian kita mulai bahas lagi.
Panja atau panitia kerjanya itu dibentuk bulan September 2021 dan selama 7 bulan akhirnya kita berhasil membahas dan menyelesaikan pembahasan ini. Lanjut. Jadi itu April 2022 disahkan menjadi undang-undang. Tujuannya apa sih? Yang pasti mencegah, jangan sampai terjadi. Kalau bisa selalu bagus untuk mencegah. Lalu yang kedua menjamin agar ini tidak berulang. Karena banyak sekali faktanya kejadian ini berulang. Ada kali korban itu mengalami nggak hanya sekali, berkali-kali. Yang namanya predator itu kan memang selalu mencari korban kan, nggak hanya sekali terus berhenti. Lalu untuk menegakkan hukum jelas, kami pikir juga penting untuk merehabilitasi pelaku, menangani tidak hanya dari awal tapi sampai dengan memulihkan korban dan mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual. Jelas pasti kalau udah bicara tujuannya mulia sekali, tapi implementasi tentu itu menjadi satu hal lain karena tidak semuanya tergantung pada kita. Tapi intinya legislator mendukung dan menjalankan tugasnya untuk memberikan payung hukum soal penanganan kekerasan seksual. Next. Nah, kalau kita lihat overview sedikit ya, ada 12 bab di situ, ada 92 pasal, ada sejumlah terobosan hukum, yaitu 6 elemen kunci. Yang pertama kita mengatur soal jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksualnya. Jadi di awal banyak sekali nih, mungkin di literatur atau apa ada banyak yang tidak masuk, tapi untuk bisa memasukkan 9 aja ini perjuangan. Dan khusus kekerasan berbasis gender online itu saya yang merikeh sama Wamen, waktu itu Wamenkumham, agar itu masuk. Karena awalnya pemerintah ingin ngedrop, karena mereka pikir ini sudah bisa masuk di undang-undang ITE. Nah itu, lalu ada juga soal pemidanaan, soal hukum acara khusus, kita punya hukum acara yang mengatur mulai dari pelaporan sampai dengan dana bantuan korban. Lalu ada juga soal hak korban di situ atas penanganan, perlindungan, pemulihan, pencegahan jelas penting. Tadi Ibu sampaikan di sini udah satgas, atau satgasnya seperti Ibu ini lagi ya, jadi pasti orang mampir 2 kali ya Bu ya sebelum berurusan gitu, bagus gitu kayak gitu. Sayangnya belum semua PTS punya satgas. Kalau untuk perguruan tinggi negeri itu semua udah ya karena ada direktif, tapi yang swasta ini masih nanti kita lihat di situ. Dan juga terkait dengan pemantauan. Lanjut. Nah di sini ada beberapa poin penting. Jadi tadi bentuk-bentuknya seperti apa, lalu melindungi korban revenge porn. Ada yang tahu revenge porn itu apa? Nah, ini kadang-kadang kalau pacaran di era ini suka terlalu terlalu dekat gitu ya. Jadi suka kirim-kirim fotonya tidak dalam posisi yang bisa disebarluaskan sebetulnya. Nah, ketika putus, pacarnya nggak mau diputusin, lalu kemudian dicam. Fotomu tak sebarkan ke WA grup sekolah, ke WA grup mana, ke kirim ke orang tuamu dan lain-lain. Ini banyak kasus seperti ini terjadi. Atau ada lagi yang mau dipublish di media sosial. Nah, kasus-kasus seperti ini complicated dulu. Kenapa? Karena begitu menyebar. Lalu contoh, ada seorang anak perempuan misalnya jadi korban, dia pergi nih ke polisi, mau ngelapor kan, saya jadi korban karena foto-foto saya disebarkan oleh mantan saya. Polisi mikirnya nggak panjang-panjang, kita punya undang-undang pornografi, Anda ada di dalam video menyebarkan itu, Anda juga terkena undang-undang pornografi, jadi kriminalisasi. Nah inilah makanya saya kekeh harus masuk kekerasan berbasis gender online itu di dalam undang-undang TPKS. Supaya jika dia menjadi korban, dia tidak bisa dikriminalisasi. Lalu itu lagi ada satu lagi soal kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan di luar pengadilan karena memang masyarakat kita ini kan musyawarah mufakat ya, tinggi sekali toleransinya. Tapi yang kayak gini-gini ini nggak bisa diselesaikan di luar pengadilan karena itu tidak menjadi atau tidak memberikan efek jerah yang baik. Lalu juga seringkali terjadi udah menjadi korban kemudian dikawinin. Bayangin, ini dia korban oleh seorang kemudian dikawinkan untuk hidup seumur hidupnya dengan orang yang melakukan itu kepada dia. Ini kan ada cara berpikir yang salah gitu. Cuma nggak mau bukannya nyelesain masalah tapi bikin masalah baru. Asal itu selesai aja gitu intinya. Nah, pelaku tidak hanya di penjara tapi juga kita berikan hukuman restitusi. Lalu terdakwa juga dapat ditetapkan cukup dengan keterangan saksi dan atau korban, nanti itu soal pembuktian. Lalu juga korporasi bisa ditetapkan sebagai pelaku kekerasan seksual. Jadi korporasi-korporasi yang memang tidak tidak mau memastikan atau menyediakan atau
ruangan ataupun juga lingkungannya justru menjadi sarana untuk bisa melakukan kekerasan seksual, itu tentu harus diberikan hukuman. Karena kita jangan bicara di sekolah tinggi ilmu hukum Islam. Kita bicara soal pabrik-pabrik yang besar, yang mungkin divisinya di mana-mana dan lain-lain. Mungkin ada seorang perempuan yang tiap kali dia mau masuk ke satu ruangan, dia harus melewati cowok-cowok yang pertama udah kesiulin lah, nanti dicolek lah dan di lain-lain. Nah, korporasi harus terlibat untuk memastikan hal-hal seperti itu tidak terjadi. Dan juga pendampingan kepada korban. Lanjut. Jadi di sini 9 jenis yang berhasil kami masukkan ke dalamnya: pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi itu masuk dalam kekerasan seksual juga, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan. Nah, ini juga masih banyak sekali terjadi ya di Indonesia, pemaksaan perkawinan. Dispensasi dari pengadilan itu mudah sekali sepertinya mendapatkannya. Penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan yang saya sampaikan tadi, kekerasan seksual berbasis elektronik. Lanjut. Ada jenis-jenis kekerasan seksual lain ya yang diatur dalam berbagai perundangan kita. Perkosaan, tadinya ini bisa dimasukkan ke dalam undang-undang TPKS, tapi kalau sudah diatur dalam KUHP, jadi oke, kita take and give, karena saya bilang bahas undang-undang kita nggak bisa memaksakan kita semua masuk, gitu ya. Kita harus mau take and give lah. Kadang-kadang pemerintah nggak mau sesuatu hal. Yang penting korban itu terlindungi, pelaku bisa diproses, dan hukum acara ini bisa dipakai untuk perkosaan. Sehingga kita kenal yang namanya bridging article, itu di pasal 4 ayat 2 ada kata-kata narasi yang menyatakan bahwa selain 9 jenis kejahatan seksual yang diatur dalam undang-undang ini, lalu pidana-pidana lain seperti perkosaan, persetubuhan terhadap anak, pornografi yang melibatkan anak, pemaksaan pelacuran dan lain-lain, itu akan diproses dengan menggunakan hukum acara dan korban bisa mendapatkan hak-hak yang diatur dalam undang-undang TPKS. Lanjut. Kita bicara soal ancaman hukuman di sini. Ketika pelakunya adalah person, ada pidana penjara, pidana denda, pidana lain menurut undang-undang, pidana tambahan, misalnya pencabutan hak asuh anak. Sering kan pelaku justru adalah ayah tirinya, itu masih ayah tiri, ayah kandung, sering banget kejadian. Itu buka aja koran, tiap kali pasti itu. Seorang ayah kandung memperkosa anaknya hingga menghamil berapa kali, punya anak. Jadi kadang-kadang moralitas warga negara Indonesia ini juga questionable. Ya, kok ya sanggup, ya kok ya sampai hati gitu ya, seapa-apanya deh, sebosen-bosennya tinggal di desa yang gak ada orang gitu, masa anak lo sendiri sih, kayak gitu ya. Jadi itu pertanyaan, bukan orang gitu kalau kayak gitu. Lalu korporasi, ya karena dia nggak bisa bedain lagi, ya kan, udah nalurinya udah ngaco. Korporasi ada pidana denda, ada pidana tambahan, misalnya perampasan keuntungan, pencabutan izin, larangan permanen suatu perbuatan, sampai dengan pembukuan atau penutupan tempat usaha hingga pembubaran. Next, kita bicara soal konsep pemberatan. Pemberatan sepertiga selalu perlu pemberatan diatur dalam pidana. Kita berikan pada dalam hal dilakukan ke kelompok rentan, anak, penyandang disabilitas, perempuan hamil, seseorang di dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, ya, jadi dia tidak bisa. Jangan dibilang itu adalah dengan persetujuannya dia, gimana dengan persetujuan orang dia dalam kondisi tidak berdaya, begitu. Lalu juga dalam hal relasi kuasa. Nah ini kan seringkali kan dalam lingkup keluarga dia tidak bisa menolak karena dalam posisi relasi kuasa tersebut. Lalu sering juga poin C bisa dilihat, dilakukan oleh pegawai, pengurus atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga. Sering di panti pendidikan anak, pelakunya ya justru orang yang kita percaya untuk pendidikan. Di pesantren-pesantren banyak banget kejadiannya, di panti asuhan dan tempat-tempat lainnya. Lanjut. Nah ini juga apabila pemberatan diberikan ketika TPKS itu mengakibatkan suatu dampak, luka berat, penyakit menular, terhenti atau rusaknya fungsi reproduksi, ataupun juga korban meninggal dunia. Apabila dilakukan dengan cara tertentu, lebih dari satu kali terhadap lebih dari satu orang, dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu atau dengan sarana elektronik yang kita bahas tadi. Atau juga dalam situasi dalam keadaan darurat,
Di tempat penampungan di mana Palu, aduk gempa Palu itu banyak sekali anak-anak yang kemudian menjadi korban kekerasan seksual. Banyak sekali anak-anak yang kemudian dinikahkan di usia anak karena itu tadi ketidakberdayaan orang tua untuk membiayai dan lain-lain. Lanjut, kita atur kompetensi khusus untuk aparat penegak hukum di sini. Karena sering yang terjadi ketika seseorang menjadi korban kekerasan seksual melapor ke polisi, pertanyaan polisinya suka aneh-aneh. Kok Mbak bisa sampai terjadi ini? Memangnya pakai bajunya bagaimana? Gitu. Yang pertanyaannya yang amazing gitu ya. Apa hubungannya baju gue dengan apa yang ini? Jadi cara hidup seseorang dipertanyakan. Seolah-olah karena ada begitu, maka kalian deserve untuk mendapatkan itu. Nah ini kita pastikan udah nggak bisa lagi seperti itu, karena kalau nggak diatur nanti pasti masih akan terjadi. Masih ada yang seperti itu. Jadi mereka harus punya kompetensi khusus, tentunya yang didapat melalui pelatihan, dan juga ketika melakukan pemeriksaan tidak boleh melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, dan juga dilakukan tanpa intimidasi. Next. Nah ini soal keterangan saksi. Jadi yang diatur di sini juga keterangan saksi itu bisa menjadi salah satu alat bukti jika dikaitkan atau ditambah satu alat bukti lainnya. Karena seringkali kan alat buktinya susah nih untuk membuktikan kasus-kasus seperti ini, kebanyakan susah. Kalau kita bicara visum ini kan nggak bisa diambil seminggu setelah kejadian, harus berapa waktu setelah kejadian kan? Kalau nggak udah nggak valid lagi. Nah kalau yang di gunung sana mau visum gimana dia? Kan susah. Jadi banyak kasus-kasus seperti ini tidak bisa diproses karena kesulitan pembuktian. Sehingga dikasihkan kemudahan di sini untuk pembuktiannya, keterangan saksi dan atau korban itu bisa menjadi salah satu alat bukti plus alat bukti sah lainnya. Next. Nah di sini kita bicara soal 3 hak khusus yang dimiliki oleh korban. Yang pertama adalah hak penanganan, jadi dia bisa mendapatkan dokumen hasil penanganan. Seringkali udah ke polisi, lapor, habis itu ya udah tunggu aja ya sampai kapan-kapan gitu. Kalau beruntung nanti ada kabar kasusnya sudah sampai mana. Nah di sini kita masukkan ketentuan agar mereka bisa memantau atau mendapatkan keterangan soal sudah sejauh mana kasusnya. Lalu juga hingga hak untuk menghapus konten seksual berbasis elektronik menyangkut korban. Jejak digital itu forever. Ya, nggak bisa hilang kecuali di take out. Nah, yang take out itu yang bisa take out saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, kalau tidak ada perintah atau permohonan atau dari pengadilan atau dari kalau untuk kepentingan umum itu dari polisi, itu jejak digital abadi. Bayangkan seorang anak yang misalnya ya tadi kasus revenge porn tadi, usianya misalnya taruhlah 17 tahun. Nanti dia mau melamar kerja sebagai ASN misalnya. HRD-nya kan gampang. Pertama kali yang dicari tinggal jejak digital. Selesailah anak ini kalau tidak bisa ada solusi untuk menghapus jejaknya. Kecuali apalagi dia bukan pelaku, dia adalah korban. Lalu hak perlindungan, kerahasiaan identitas dan lain-lain, lalu juga hak pemulihan. Nah, salah satu hak korban adalah restitusi atau pembayaran ganti kerugian. Jadi ini dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan. Nah, sempat habis itu kita juga bahas soal restitusi oleh kompensasi oleh negara. Mandek lagi pembahasannya, karena katanya Menteri Keuangan tidak berkenan kalau negara mesti memberikan kompensasi. Nah ini harus dilihat baik apakah negara punya kemampuan. Setelah diyakinkan seperti apa, bukan main asal-asalan penetapannya dan lain-lain, akhirnya beliau tidak keberatan sehingga pasal ini bisa berjalan. Nah ini kita bicara juga soal penghapusan konten. Kayaknya lebih merduan yang ini saya daripada yang tadi. Penghapusan konten. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jaksa juga bisa minta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menghapus sesuatu yang bermuatan PPKS. Kita bicara soal aturan turunan nih, karena kan undang-undang tidak boleh memuat terlalu banyak. Di sini yang peminatannya hukum pidana siapa? 1, 2, 3, 4, 5. HTN? Kok cuma 1 Pak? Padahal tadi di toilet ada tulisan. Saya sampai foto tuh tadi, karena di banyak HTN tuh di sana. HTN itu punya skill bacot. Pikir, wah bener nih anak di kantor gue semua kayak gitu. Yang kali ditanya 1 jawabnya 10 gitu. Sampai ini udah. Jadi skill bacot itu penting ya. Perdata ada,
Apalagi peminatan? Hukum ekonomi? Jadi bisnis, kebanyakan bisnis di sini. Calon pebisnis dan pengusaha, alhamdulillah, insya Allah ya. Nah, soal aturan pelaksanaan, kita bilang dalam undang-undang, oh ini harus dibikin PP-nya, oh ini harus dibikin perpresnya. Nah ini kebetulan selanjutnya menjadi tugas dari pemerintah. Kalau kita mau lihat per Juli 25 Juli next, jadi dari semua PP-PP yang kita minta undang-undang amanatkan untuk dibuat, itu sejauh ini baru 1 ya, tentang koordinasi dan pemantauan, dan juga perpresnya juga baru 2 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pencegahan TPKS dan juga tentang UPTD-PAH. Next. Nah ini tantangan pelaksanaan, ini yang bicara Komnas, jadi katanya sosialisasinya masih kurang kepada seluruh aparat penegak hukum. Ya kalau yang di Jakarta mungkin up to date ya, karena mungkin banyak akses ke sosialisasi dan lain-lain. Tapi yang misalnya di gunung, di Flores sana gitu kan, yang signal aja bergeser dari satu pohon udah nggak ada signal, itu kadang-kadang pasti belum bisa mengakses informasi. APH belum sepenuhnya memahami unsur-unsur pidana dalam Undang-Undang PPKS. Kesulitan mencari keterangan ahli, kesulitan pembuktian ilmiah yang lama dan mahal, ada multitafsir, perbedaan pemahaman dan tafsir soal unsur, mekanisme pendampingan, dan beberapa hal yang lain. Jadi sebetulnya masih banyak tantangannya, tapi kalau kita tidak punya, kita tidak mulai dari satu undang-undang ya nggak akan selesai gitu ya. Yang ada kasus-kasusnya masih banyak. Paling nggak sekarang orang-orang tahu, oh kita punya undang-undang ini dan kita bisa menolong atau mencegah. Yang paling penting adalah mencegah terjadinya lebih banyak lagi tindak pidana kekerasan seksual. Next. Tadi Ibu bahas soal Permendikbud ya, jadi betul itu saya dukung juga, dan itu keluar sebelum Undang-Undang PPKS keluar. Ya karena itu kita aja di dalam masih apa namanya, masih berdebat, masih tukar pikiran, berargumentasi, belum sepemahaman, apalah kata-katanya, bisa dirumuskan kata-katanya. Nah padahal kita udah darurat. Ada dibilang 3 dosa ya, 3 dosa dalam satuan pendidikan. Yang pertama kekerasan seksual, yang kedua bullying, perundungan, itu juga banyak sekali, dan yang ketiga intoleransi. Nah hingga saat ini telah terbentuk 1.675 satgas PPKS di seluruh Indonesia. Untuk PTN no problem, semua telah punya satgas, tapi kalau PTS tadi baru 57%. Ini salah satu sebabnya karena sumber daya yang terbatas. Sehingga ada rencana dari Kemendikbud untuk merevisi Permendikbud ini, di mana kedudukan satgas akan diperkuat, jadi menjadi unit tetap yang masuk dalam struktur organisasi. Konsekuensinya apa? Nanti mereka bisa mendapat anggaran sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Dan juga ada tambahan fungsi, tidak hanya mencegah tadi PPKS ya, tapi juga mencegah dan menangani perundungan dan intoleransi. Lanjut. Nah ini ada kanal aduan, jadi kalau mungkin mengetahui tetangga kita atau siapa orang jauh tapi kita tahu terjadi sehingga kita mau mengadukan sesuatu, bisa ke berbagai layanan pengaduan yang ada di sini. Mungkin itu saja dari saya, nanti kita sambung dengan diskusi. Terima kasih. Terima kasih Bu Christina, luar biasa. Jadi hari ini kita akan coba minta dari kawan-kawan